Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada sebuah pepatah Latin kuno berbunyi si vis pacem para bellum. Artinya, jika ingin damai, siapkanlah perang. Pepatah ini menggambarkan betapa hubungan antara perdamaian dan peperangan saling terkait. Tetapi kita harus sadari bahwa perang berbagaimanapun tidak mendatangkan kedamaian. Siapapun yang merancang perang pada akhirnya akan berperang juga. Sikap balas dendam dan kekerasan yang dibalas dengan kekerasan hanya akan menghasilkan lingkaran kekerasan tanpa ujung dan meruntuhkan nilai martabat kemanusiaan. Maka pepatah tadi hanya berlaku sepihak, yakni bagi pihak yang kuat, dan hasilnya tidak selalu positif. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan makna baru atas hukum-hukum perjanjian lama dan sekaligus menyempurnakannya. Yesus menegaskan kembali sikap kita dalam mematuhi perintah-perintah Allah Bapa. Menjadi pelaksana perintah Allah berarti sehati dan sepikir dengan Allah sebagaimana termuat dalam hukum-hukumnya. Allah menunjukkan cinta dan kehendaknya melalui perintah-perintahnya. Perintah yang telah diberikannya kepada kita membawa kita kepada kebenaran dan kemerdekaan sebagai putra-putri kesayangan Tuhan. Untuk itulah Yesus berkata kepada para muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Selanjutnya, Yesus mengingatkan kita untuk menyadari dan sekaligus mewujudkan eksistensi kita sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat. Karena manusia itu punya martabat, maka menjadi sebuah kewajiban moral bagi setiap orang untuk proaktif membela kehidupan. Yesus berkata, jangan membunuh, karena manusia tidak mempunyai hak sama sekali untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yesus berkata, jangan marah, karena di dalam situasi marah, seseorang tidak dapat mengontrol emosi dan bisa berakibat fatal, baik bagi perkembangan kepribadian si pelaku maupun bagi
orang lain atas pembunuhan karakter misalnya. Maka kedamaian itu adalah menjadi cita-cita yang akan kita wujudkan, dan siapapun akan bersuka cita dalam sikap, suasana, situasi damai. Damai tercipta karena adanya sikap saling percaya di antara umat manusia, antara aku dan saudara-saudari, juga di antara saudara-saudari sekalian. Kedamaian tumbuh dan berkembang dari akar saling percaya. Kepercayaan yang satu terhadap yang lain lahir dari rahim kejujuran, ketulusan, dan kebebasan yang dipertanggungjawabkan. Hidup dalam damai bukanlah impian dan hal ideal yang ada di awang-awang. Dari semula Allah telah menanamkan damai di hati setiap insan dengan mengaruniai kebebasan sebagai anak-anak Allah, seperti diungkapkan dalam kitab Kejadian. Manusia digerakkan oleh kebebasannya untuk mengekspresikan diri, memuliakan Allah, dan menghormati martabat sesamanya sebagai citra Allah. Seperti kita dapat baca dalam Galatia bab 5 ayat 13 sampai 14. Inilah Taman Eden. Ini yang kita sebut Firdaus, kedamaian. Allah telah mengaruniakan kebebasan hakiki bagi setiap insan. Ketika manusia menyalahgunakan kebebasannya atau menggunakan kebebasan di luar rasa hormat terhadap martabat sesamanya dan merampas kebebasan saudaranya, di sanalah kekerasan dan konflik berawal. Pada saat itulah manusia menjadi homo hominopus, manusia jadi serigala bagi sesamanya. Manusia menerkam sesamanya dan mengambil hak, kebebasan, dan bahkan terkadang hidup sesamanya. Sejatinya, dengan tindakan itu, manusia de facto melawan kehendak Allah, Sang Pencipta. Dalam Kristus, kita mengalami pendamaian dan kedamaian sejati. Anugerah itu dapat kita alami sekarang dalam gereja melalui sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, dan juga sakramen Ekaristi sebagai puncak perayaan iman kita. Melalui sakramen rekonsiliasi, orang berdosa didamaikan dengan Allah dan dengan gereja serta dengan sesamanya. Sebagaimana terungkap dalam rumusan absolusi yang diucapkan oleh imam, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui wafat dan kebangkitan putranya dan mengaruniakan Roh Kudus demi pengampunan dosa. Itulah sepenggal rumusan absolusi dalam perayaan sakramen rekonsiliasi. Dengan menerima sakramen rekonsiliasi, kita menerima pendamaian dengan Allah dan sesama. Kita masuk kembali ke dalam persekutuan kasih dengan Allah dan sesama. Persekutuan kasih itu secara real dan sakramental kita rayakan dan sambut dalam perayaan Ekaristi Kudus, sakramen cinta kasih. Maka pendamaian dan kedamaian hadir dan mengalir dari sumber dan puncak hidup Kristiani, yakni Ekaristi. Dalam Ekaristi kita menyambut Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya bagi kita agar kita memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Maka sebelum perayaan Ekaristi, kita sungguh harus memiliki rasa damai dalam batin, dalam hati, dalam hidup kita secara penuh. Kalau kita konsekuen dan konsisten melaksanakan misi damai ini dengan fondasi relasi personal dengan Kristus, disitulah tumbuh damai yang berakarkan kepercayaan dan kebebasan, sehingga berbuahkan penghargaan atas martabat pribadi dan hidup manusia.
manusia hidup dalam damai sejahtera dan nama Allah semakin dimuliakan, dan kehidupan manusia pun semakin dibahagiakan. Semoga permenungan ini membawa sukacita bagi kita semua, dan iman kita pun semakin disuburkan dalam Tuhan. Salam sejahtera, Pace Ebene.